Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mustaqim dengan NIM 1041604. Saya akan mempresentasikan studi tugas akhir saya, yaitu Pemalang Aquatic Center. Langsung saja, latar belakang proyek. Di Pemalang tidak adanya sarana dan prasarana atlet renang yang tersedia dengan baik. Belum adanya fasilitas untuk perlombaan, latihan, dan penyaringan calon atlet renang. Belum tersedianya bangunan akuatik yang terkonsep dengan baik. Deskripsi proyek. Kabupaten Pemalang adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, terletak di antara 10, 90, 17, 30 sampai 10, 90, 40, 30 bujur timur dan 80, 52, 30 sampai 70, 20, 11 lintang selatan. Luas wilayah Kabupaten Pemalang adalah 1115,30 km persegi. Di sebelah utara Kabupaten Pemalang berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Purbalingga, dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tegal. Dengan demikian, Kabupaten Pemalang memiliki posisi yang strategis baik dari sisi perdagangan maupun pemerintahan, karena jalur Pantura lewati akses Pemalang secara langsung. Kemudian definisi kolam renang. Menurut Permenpora nomor 0636/2014, kolam renang adalah bangunan kolam renang dan bangunan fasilitas pendukung untuk kegiatan olahraga akuatik. Menurut Permenpora nomor 0636 tahun 2014, kolam renang terdiri dari beberapa klasifikasi, yaitu kolam utama, kolam loncat indah, kolam latihan, dan kolam pemanasan. Kemudian masih ada beberapa literatur yang saya ambil, seperti dari Permenkes RI, Swimming Pool for Edition, buku, dan Metric Handbook Planning and Design Data. Kemudian standar kolam renang. Acuan standar kolam renang di Indonesia ditentukan oleh Permenpora dan mengacu kepada FINA Facilities Rules tahun 2017. Berdasarkan FINA Facilities Rules tahun 2017, kolam renang untuk kejuaraan Olimpiade internasional harus memenuhi kebutuhan kolam, yaitu kolam panjang dengan 50 meter dan kolam renang dengan 25 meter. Kemudian toleransi dimensi ditentukan, kedalaman, dinding kolam, jalur, tali jalur, platform SAR, semua ditentukan. Kemudian menurut Permenpora 0636, kolam renang utama, kolam renang polo air, kolam renang indah, kolam renang sirip, kolam renang loncat indah, hoki dalam air atau underwater hockey, kemudian kolam pemanasan, semua ditentukan berdasarkan klasifikasi dan tipe ukurannya yang berbeda-beda. Kemudian gambar standar kolam renang ditentukan dari FINA dan Permenpora, keduanya sinkron dan sama, dan ada kecocokan seperti panjang lebarnya, jalurnya, ketinggiannya untuk kolam lompat indah, dan kedalaman airnya. Kemudian standar kualitas air renang. Standar kualitas air renang saya ambil dari beberapa literatur seperti Permenkes RI, kemudian Permenpora, Guideline for Safe Recreation Water Environment dari WHO, di mana ditentukan pH air, suhu dan temperatur air, total alkalinitas lab air, dan ditentukan untuk kolam renang beratap dan berbeda dengan kolam renang yang terbuka. Kemudian menurut Permenkes RI nomor 32 tahun 2017, kualitas air dibagi berdasarkan parameter fisik, parametrik biologi, parametrik kimia. Kedua tabel ini dari Permenkes RI nomor 32 tahun 2017. Kemudian menurut WHO ditentukan juga bagaimana pH air harus dijaga dari 72 sampai 78 dan 72 sampai 80. Kemudian tabel proses pengolahan air, sumbernya dari WHO ditentukan juga plan room-nya. Kemudian studi preseden
Studi presiden saya ambil dari London Aquatic Center, bagaimana gedung dari luar dan interior bangunannya. Kemudian Sunderland, di mana dia pencahayaan alaminya dan struktur betonnya, struktur baja maksud saya, yang diekspos, struktur baja lengkung. Kemudian rencana set. Rencana set 1 berada di Jalan Yosudarso, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Dengan luas lahan 25.000 meter persegi dan jarak tempuh dari pusat kota sekitar 8 menit dan maksimal saat macet menjadi 1 jam. Berikut foto-foto kawasan. Kemudian foto-foto di dalam set. Rencana set, kawasan set di Jalan Yosudarso terdapat beberapa kawasan seperti area waterpark, kantor dinas pariwisata, sirkuit, area perkebunan, persawahan, dan kebanyakan masih kosong, banyak lahan kosong. Kemudian rencana set 2. Rencana set 2 berada di Jalan Lingkar Luar Pemalang, di Petarukan tepatnya. Dari pusat kota dapat ditempuh jadi 11 menit dan macet dapat menjadi 1 jam dengan luas lahan sekitar 30.000 meter persegi. Lahan merupakan area persawahan. Demikian foto-fotonya. Kenapa saya memilih lahan set 2 di sini? Karena di sini sangat strategis, di mana ada gandulan kuliner center, kemudian dekat rumah sakit, kawasan pemukiman, dan gerbang tol Pemalang. Kemudian rencana set 1 dan rencana set 2 dengan jarak yang ditentukan menurut peraturan pemerintah pemuda dan olahraga nomor 0636/2014. Wilayah lokasi bangunan kolam renang harus tersedia fasilitas akomodasi, hotel, dan rumah sakit yang memadai dengan jarak tempuh maksimum 2 jam dari perjalanan. Dari kedua set ini dapat ditempuh jarak maksimalnya 1 jam dan jarak tempuh 8 menit. Jadi lebih cepat dan cocok dari aturan. Kemudian ini fasilitas akomodasi dari hotel di sekitar set, di pusat kotanya, lebih tepatnya di pusat kota ada beberapa hotel. Jadi sesuai dengan kriteria dan peraturan dari Permenpora tahun 2014. Kemudian rencana set. Menurut RTB Kabupaten Pemalang 2011 sampai 2031 KDH adalah 60%, KDB 60% maksud saya, KDH-nya 30%. Kemudian ada GSS, garis sempadan pantai, garis sempadan jalan. Kemudian kebutuhan ruang kolam renang indoor. Kebutuhan renang ini didapat dari Permenpora tahun 2014 dan beberapa tambahan dari data arsitek. Kemudian berdasarkan kebutuhan ruang tadi ditemukan perhitungan luas bangunan 15.000 meter persegi, kebutuhan luas lantai luas KDH maksud saya 7.500, sedangkan luas yang di kebutuhan ruang adalah 12.000 sampai dan 3.000. Untuk lantai dasarnya 12.000 meter persegi. Kemudian ini saya dapat dari RT RW Kabupaten Pemalang. Ini peruntukan wilayahnya dan set 1 merupakan kawasan di Jalan Yosudarso dan kawasan olahraga, di mana di sekitar set ada sirkuit Pemalang, ada dinas pariwisata dan pemuda olahraga, dan ada lapangan off-road yang biasa digunakan saat ada event. Kemudian konsep sistem struktur, saya akan menggunakan space frame atau space truss untuk bentang lebarnya dan struktur kabel atau struktur beton, struktur baja mas.
Kemudian rencana tapak. Ini lokasi setnya, terdiri dari sebelah utara ada Waterpark Widuri dengan jarak sekitar 100 meter dan ke pantai dengan jarak sekitar 250 meteran sampai dengan 300 meter. Kemudian set dekat dengan dinas pariwisata dan di samping set ada masih banyak lahan kosong, dan ada sirkuit Pemalang. Di selatan lagi masih ada lapangan off-road. Kemudian rencana tapak untuk 1 bangunan utama, untuk 2 bangunan penunjang, dan 3 kolam latihan. Kenapa sirkulasinya seperti ini? Karena saya peruntukkan untuk area penonton langsung memasuki area parkir untuk kendaraan motor dan langsung dapat berputar untuk keluar, untuk akses keluar. Dan sirkulasi seperti ini juga diperuntukkan untuk pemadam kebakaran. Jadi saat terjadi kebakaran tidak harus berputar, langsung dapat mengelilingi bangunan. Kemudian skematik desain, gubahan masa tema arsitektur. Tema sendiri saya ambil dari arsitektur simbolisme, perancangan Pemalang Aquatic Center dengan tema simbolisme arsitektur dalam objek bangunan untuk menunjukkan ciri khas atau budayaan lokal, seperti penerapan konsepnya dari arsitektur diadaptasi dari atap lengkung yang diadaptasi dari gelombang air yang ditimbulkan dari kolam akuatik. Kemudian sirkulasi. Konsep sirkulasinya di sini dipisahkan antara pengunjung, pengelola, dan atlet renang untuk memaksimalkan ruang dan hierarki ruang. Kemudian konsep fasad. Konsep fasad di sini akan menggunakan konsep yang modern dan lebih ke fasad yang ke knockdown atau otomatis dapat buka tutup sendiri. Kemudian konsep sirkulasi ruang di mana antar pengunjung dan pengelola gedung dan atlet dipisahkan untuk menunjukkan hierarki ruang dan untuk tidak mengganggu antara satu pengelola gedung dan pengunjung. Kemudian konsep sirkulasi udara seperti yang tadi diterapkan dari fasad bangunan yang dapat ke knockdown untuk cahaya masuk dan udara masuk. Kemudian daftar pustaka. Ini daftar pustaka saya yang saya ambil untuk literatur dari Pemalang Aquatic Center ini. Dan demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.